Bapak Kapolri, ada kasus yang saya laporkan semenjak Februari 2025 di Bareskrim Mabes Polri, kemudian dirujuk ke Polda Sulawesi Utara. Namun sampai hari ini sudah 8 bulan kasusnya tidak naik-naik. Ini kasus asusila, aborsi, ya, hasil hubungan gelap tokoh agama, ya, pendeta dengan pendeta, ya, bayi janin berumur 7 bulan. Saya juga sudah laporkan ke Komnas HAM sehingga direspon, dan pihak Komnas HAM menyampaikan setetes janin itu sudah dilindungi HAM. Kemudian lapor lagi ke Komisi Perlindungan Anak. Lalu Komisi Perlindungan Anak sampaikan akibat daripada aborsi menyebabkan seorang anak yang tidak berdosa kehilangan nyawanya, ya. Hak hidupnya mereka rampas. Namun saat kemarin tanggal Senin 20 Oktober 2025 saya follow up ke Polda Sulut, ya, langsung ada Kasubdit, ada Kanit, dan ada penyidik. Saya tanyakan kepada penyidik Aibda Mulyadi M, ini kenapa belum naik-naik? Ini Pak, tidak ada operasional, ini masih tahap penyelidikan, kata beliau begitu. Langsung saya bilang, bukankah anggaran dalam tahun 2025 ini 126 triliun untuk Polri? Hanya 20% dipotong Presiden. Tidak cukup yang 106 triliun. Tidak cukup Pak, sampaikan ke atas. Bilang uang itu tidak cukup, minta tambah lagi untuk biaya kami ke sana ke sini. Itu baru gaji kami. Dengan lantang dia bicara seperti itu. Jadi Bapak Kapolri, sebelum Bapak dicopot atau Bapak habis masa jabatan, kami minta Bapak buktikan omongan Bapak. Kalau ekor tidak bisa diatur, kepalanya saya potong, ya. Ini polisi ini Pak, si Mulyadi ini penyidik, memeras rakyat, memaksa rakyat, ya. Dia meminta tambah lagi, tidak cukup yang 106 triliun itu katanya. Sehingga beliau tidak memproses kasus saya. Padahal kasus asusila, pembunuhan aborsi bayi berumur 7 bulan yang adalah hasil hubungan gelap, ya. Pelakunya NSL, Nasrani Sarah Lawrence, ini pendeta. Hasil hubungan gelapnya dengan ketua umumnya, pendeta Dr. Johnny Weol. Amoral. Jadi kepada teman-teman aktivis, jurnalis, akademisi, media cetak, media elektronik, media online, kita sama-sama pers, kita sama-sama jurnalis. Laporan saya dianggap remeh sama penyidik, ya. Semenjak Juli saya itu tidak mendapat SP2HP. Lebih 20 kali saya telepon penyidik, pembantunya itu, si Ronaldo, tidak dia angkat, tidak dia jawab ya saya. Kemudian saya WA ke Kasubditnya, kirim pesan, kemudian ke Kanitnya, tidak ada jawaban. Jadi Pak Kapolri, ini polisi-polisi ini yang bikin rusak, bikin susah rakyat. Karena mereka tidak profesional. Kalau kita mengacu dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang dalam pasal 17 huruf G tentang keterbukaan informasi publik, Pak. Dan apabila isi
identik itu dibuka, artinya semua apa yang gambar-gambar yang sudah sampaikan, meskipun itu hanya di-scan, tapi kan tentu ada gambar aslinya itu, foto aslinya itu. Nah, mereka tidak mau cari itu. Sudah ada bukti petunjuk. Jadi saya coret merah itu penyidik Aibda Mulyadi memeras rakyat, meminta tambah, sampaikan ke presiden tambah, tidak cukup 106 triliun untuk biaya kami. Ini di Manado kau ngomong begitu berani, hebat kau. Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan bawa terus ke beberapa instansi terkait, teman-teman di atas, meminta agar supaya penyidik ini dicopot dengan tidak hormat. Ya, Bapak Kapolri, buktikan omongan Bapak. Ya, karena saya tahu Pak, banyak kasus-kasus yang mangkrak di Sulawesi Utara ini Pak. Silakan copot Kapoldanya. Kalau Bapak bilang ekornya tidak bisa diatur, kepalanya saya potong. Mau tunggu apa lagi Pak Kapolri? Ya. Saya ini sudah terbukti. Baru kemarin itu bicara langsung dengan Kasubdit, dengan Kanit, dengan penyidiknya ini. Mereka dengan begitu arogan menyampaikan tidak ada uang negara untuk menjemput para pelaku, untuk memanggil mereka dengan cara paksa. Ini baru penyelidikan, jadi tidak ada biaya negara. Apakah itu betul Pak Kapolri? Jangan sampai mereka-mereka ini mempertaruhkan pangkat dan jabatannya untuk melindungi kejahatan. Jadi saya kemarin, saya pikir ini kalau di Bekasi ini sudah kubakar ini Polda ini. Untung aja di Sulut saya belum begitu banyak teman-teman. Benar, saya sudah sampaikan ke media itu beberapa ketua wartawan Polda Sulut. Saya bilang tujuan saya hari ini mau ribut dengan penyidik. Saya tidak terima omongannya itu. Tidak cukup uang negara 106 triliun untuk menaikkan kasus ini. Minta tambah lagi ke presiden. Jadi saya ulangi lagi, penyidik Aibda Mulyadi, kau berurusan dengan masyarakat, dengan rakyat. Ya. Kami ini bukan musuhmu, bukan lawanmu. Kami rakyatmu yang membayar gajimu. Sombong kali kau. Saya mau bicara kemarin itu waktu saya masih terpotong karena ada urusan lain. Ya. Kalau kau mau tunjuk bajingan, buka bajumu tuh, ketemu saya. Ya. Kau pemeras, kau meras-meras rakyat. Sudah susah orang kendati cari duit susah, bayar kredit mobil, motor, kendati tidak tidur, siang malam bekerja. Itu kenapa? Untuk bayar gaji kalian. Oke, semoga Pak Kapolri dengan waktu yang begitu sesingkat-singkatnya agar supaya memecat Aibda Mulyadi M, penyidik PPA Polda Sulawesi Utara yang tidak profesional dan tidak proporsional. Ya. Ini oknum penyidik yang merusak citra nama baik institusi Polri. Ya. Ini orang-orang ini tidak menjadi sahabat rakyat. Demikian.